Ada kalanya, tanpa kamu sengaja, diam justru menjadi kekuatan terbesar yang kamu miliki. Bukan karena kamu sedang bermain tarik ulur, bukan karena kamu ingin terlihat misterius, tapi karena kamu akhirnya memilih untuk menjaga kedamaianmu sendiri. Dan keputusan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia duga. Dalam video ini kita membongkar 10 sikap diam yang diam-diam membuat seseorang terus memikirkanmu. Bahkan ketika kamu tidak sedang mencoba untuk tampil memikat. Inilah efek psikologis yang muncul dari ketenangan, kontrol diri, dan energi yang tidak mudah digoyahkan. Ketika kamu berhenti bereaksi, ia mulai tersadar. Ketika kamu tidak lagi memburu perhatian, justru perhatian dialah yang mulai mengarah padamu. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas emosi dengan emosi, pikiran dialah yang mulai berperang dengan dirinya sendiri. Dan yang paling ironis, semua itu terjadi tanpa kamu minta, tanpa kamu rencanakan, tanpa kamu sadari. Video ini akan membawa kamu memahami hal-hal yang sering luput dari mata manusia. Mengapa ketenangan bisa terasa lebih keras daripada kata-kata? Bagaimana jarak emosional justru memunculkan keinginan untuk mendekat? Kenapa seseorang mulai memikirkanmu ketika kamu berhenti memperjuangkan validasi dari mereka? Bagaimana energi yang stabil membuat seseorang merasa kehilangan kendali? Dan bagaimana semua itu bisa mengubah posisi kamu dalam suatu hubungan tanpa perlu drama sama sekali? Kamu akan melihat bahwa diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah bahasa yang menyentuh sisi terdalam manusia, egonya, rasa penasarannya, rasa takutnya, dan bahkan kebutuhannya akan koneksi. Ada orang yang baru memahami nilaimu saat kamu berhenti mengejar. Ada orang yang baru merasakan kehadiranmu saat kamu memilih menjauh. Ada orang yang baru menghargaimu ketika kamu tidak lagi meminta untuk dihargai. Video ini bukan untuk mengajarkan manipulasi. Video ini untuk menunjukkan bahwa sikap tenang bisa menjadi refleksi dari pertumbuhan, kedewasaan, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dan itu secara alami menciptakan daya tarik yang tidak bisa dipalsukan siapapun. Siapapun yang pernah dianggap remeh. Siapapun yang pernah terluka, tapi memilih untuk tidak membalas. Siapapun yang belajar mencintai diri sendiri walaupun orang lain tak mampu. Video ini adalah perjalanan untuk kamu. Karena kadang, kesunyianmu adalah jawaban yang membuatnya gelisah. Ketenanganmu adalah misteri yang membuatnya penasaran, dan keberanianmu untuk tidak memaksa adalah alasan ia tak bisa berhenti memikirkanmu. Selamat menonton, dan semoga kamu menemukan kekuatan dalam diam yang selama ini tidak kamu sadari. Poin 1. Keteguhan sikapmu di tengah kekacauan. Lucunya, dunia ini justru paling gaduh saat seseorang mulai tenang. Saat semua orang sibuk membuktikan diri, sibuk membela, sibuk menyerang, sibuk menjelaskan, kamu duduk diam. Bukan karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, tapi karena kamu tahu tidak semua kekacauan pantas kamu tanggapi. Keteguhan sikap semacam ini, yang tidak terguncang meski dihantam tuduhan, fitnah, atau bahkan pengkhianatan, bukan sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Dan justru karena itu, ia terasa langka. Saat yang lain bermain drama, kamu memilih jadi penonton yang bijak, atau malah keluar dari gedung teaternya, tanpa suara. Biasanya, kalau kita nggak terima, otomatis ingin membalas, membuktikan. Tapi kamu tidak. Kamu memilih menahan, padahal rasa sakit itu nyata. Rasa kecewa itu ada, tapi kamu punya cara sendiri untuk menanganinya. Dalam diam. Secara psikologis, kamu sedang mengaktifkan sistem saraf yang jarang digunakan banyak orang. Sistem vagus ventral. Bukan respons lari atau melawan, tapi respon tenang yang sangat terlatih. Ini bukan diam karena lemah. Ini adalah diam yang dipilih karena kamu tahu kamu bisa bicara, tapi memilih tidak. Dan diam seperti itu menciptakan efek yang aneh. Ia bukan hanya menenangkanmu. Ia membuat orang yang menyerangmu merasa seperti sedang bicara pada tembok. Bukan karena kamu tidak punya perasaan, tapi karena kamu punya kendali. Kalau kamu pikir wanita tidak memperhatikan itu, pikir lagi. Karena justru saat kamu tetap tenang ketika semua orang kehilangan arah,
kamu menanamkan kesan yang dalam. Kesan yang bukan berasal dari kata-kata, tapi dari sikap. Dan itulah yang sulit hilang dari pikiran. Mereka mungkin tidak akan memuji diam-diam kamu secara langsung, tapi perasaan mereka tahu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa kutaklukan, dan justru itu yang terus kupikirkan. Dan jujur saja, bisa jadi kamu sendiri pun tidak sadar bahwa ketenanganmu yang sederhana itu sedang menimbulkan badai dalam pikiran orang lain. Bukan karena kamu manipulatif, tapi karena kamu jujur pada dirimu sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah kamu benar-benar sudah sembuh? Atau hanya terlalu kuat untuk terlihat terluka? Atau kamu justru tahu bahwa tidak semua luka perlu diumumkan, karena kamu menyimpannya sebagai kekuatan, bukan beban. Berani diam saat semua orang ingin bicara. Itulah keberanian paling senyap, tapi paling dikenang. Coba pikirkan, kamu termasuk yang mana? Poin 2, kamu tidak pernah mencari perhatian. Ada satu pola yang sering tidak kita sadari. Pria yang tidak mencari perhatian justru seringkali paling sulit untuk dilupakan. Bukan karena dia tak ingin terlihat, tapi karena dia tahu sorotan bukan tempat untuk membuktikan nilai diri. Dia hadir sewajarnya, tanpa menyodorkan eksistensi, tanpa memohon dinotis, tanpa bermain sinyal halus demi divalidasi. Dan anehnya, justru karena itu, dia jadi pusat gravitasi dalam diam. Kamu mungkin termasuk tipe ini. Di tengah dunia yang semakin bising, kamu memilih untuk tidak ikut berteriak. Kamu tidak memajang seluruh hidupmu di etalase digital. Kamu tidak membuat narasi untuk memoles citra. Bahkan saat orang lain membanggakan pencapaian, kamu cukup tersenyum dan kembali fokus pada pekerjaanmu yang mungkin tidak dilihat siapapun, tapi kamu tahu nilainya. Secara psikologis, perilaku ini mencerminkan dua hal sekaligus: kontrol diri yang tinggi dan keutuhan identitas. Seseorang yang tidak mengejar perhatian biasanya telah berdamai dengan kebutuhannya sendiri. Sistem limbiknya stabil, tidak reaktif, tidak haus dikagumi. Dan ini yang membuatnya terasa berbeda. Karena di saat yang lain sibuk mencari spotlight, kamu justru membawa ketenangan yang misterius. Riset menunjukkan, dalam kondisi sosial yang ramai, mereka yang tidak mencolok cenderung lebih memicu ingatan jangka panjang. Otak kita menyukai kontras yang subtil, dan pria yang tidak mengejar ini menciptakan ruang hening yang kemudian diisi sendiri oleh imajinasi orang lain. Inilah yang disebut mnemonic salience, kehadiran yang justru makin kuat karena jarang tampil. Tapi tentu saja, ini bukan tanpa risiko. Tidak semua orang mengerti kamu. Beberapa mengira kamu tidak peduli. Beberapa mungkin merasa kamu terlalu dingin. Tapi mereka yang benar-benar sensitif secara emosional justru akan merasakan kamu bukan menjauh, kamu hanya tidak ingin memaksakan diri. Dan mungkin justru karena itu, kamu jadi kenangan yang tenang tapi mengganggu, diam tapi menyentuh, hilang tapi sulit dihapus dari pikiran. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya kamu cari kalau bukan pengakuan? Dan mungkinkah ketidakhadiranmu itu bukan bentuk penolakan, tapi cara paling jujur untuk hadir dalam ruang yang lebih dalam? Coba renungkan. Karena bisa jadi, diam-diam, kamu sedang hadir paling keras di dalam pikiran seseorang. Poin 3. Cara kamu menghilang tanpa menyimpan kepahitan. Ada kepergian yang membuat orang lega. Ada juga kepergian yang membekas seperti bekas jari di kaca. Tidak terlihat dari jauh. Tapi begitu kamu mendekat, kamu sadar, dia masih di situ. Tapi yang paling misterius adalah kepergian yang tenang. Tanpa amarah, tanpa pesan panjang, tanpa drama. Dan anehnya, justru karena tidak menyisakan apapun, dia terasa lebih berat untuk dilupakan. Bisa jadi, itu cara kamu pergi. Kamu tidak menjelekan siapa-siapa, tidak menyindir, tidak mengunggah kutipan luka di story. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan, karena kamu tahu. Siapa yang harusnya paham akan paham, dan yang tidak, ya memang tidak pernah benar-benar ingin mengerti sejak awal.
Secara emosional, ini bukan hal mudah. Karena hampir semua orang saat disakiti tergoda untuk mengembalikan. Minimal ingin didengar. Tapi kamu memilih menutup pintu dengan lembut. Menyisakan sunyi. Bukan keributan. Psikologi menyebut ini sebagai letting go without resentment. Kamu tidak menekan emosi, kamu memprosesnya perlahan. Bukan pura-pura kuat, tapi kamu benar-benar tidak ingin membawa racun itu ke masa depanmu. Kamu paham, luka yang dibawa terlalu lama akan berubah jadi beban yang membusuk. Dan kamu terlalu mencintai dirimu untuk itu. Tapi bisa jadi, di sisi lain, justru orang yang kamu tinggalkan mulai merasa aneh. Kok dia nggak marah ya? Kok dia nggak bilang apa-apa? Kok dia bisa sedingin itu? Padahal bukan dingin. Kamu hanya tidak mau memanaskan suasana yang sudah tidak akan kamu tinggali lagi. Fenomena ini pernah diteliti. Perpisahan yang sunyi justru memicu aktivitas kuat di hipokampus, karena otak tidak bisa menutup cerita. Dan manusia paling terganggu oleh cerita yang tidak selesai. Itulah mengapa kamu yang memilih menghilang tanpa menyimpan kepahitan, malah jadi sosok yang terus dipikirkan. Mungkin bukan karena mereka ingin kamu kembali, tapi karena mereka ingin tahu kenapa kamu bisa pergi setenang itu. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa kamu tidak marah, tapi apa yang sudah kamu pahami sampai kamu tahu bahwa diam adalah satu-satunya cara untuk benar-benar selesai? Dan pertanyaan itu akan terus hidup di kepala mereka tanpa kamu minta. Poin 4. Hal-hal yang tidak kamu katakan. Kadang, bukan kata-kata yang membuat seseorang teringat padamu, tapi justru hal-hal yang kamu tahan untuk tidak diucapkan. Ada pria yang memikat lewat caranya berbicara, tapi ada juga yang meninggalkan bekas, justru lewat hal-hal yang tidak pernah ia ucapkan. Dan kamu, mungkin termasuk tipe kedua. Bukan karena kamu tak punya kata, tapi karena kamu tahu, tidak semua perasaan harus diumumkan. Ada kalimat yang, jika diucapkan, justru kehilangan makna. Maka, kamu memilih menyimpannya. Menariknya, dari sudut pandang psikologi, hal-hal yang tidak dikatakan justru lebih kuat menempel di pikiran orang lain. Fenomena ini disebut emotional resonance. Ketika perasaan yang tidak diekspresikan secara verbal justru membentuk jejak emosional yang lebih dalam. Saat kamu menahan kata yang sebenarnya ingin kamu ucapkan, otak orang lain mulai menebak, mengisi ruang kosong itu sendiri. Dan di sanalah kamu diam-diam tinggal. Keheningan semacam ini bukan kosong, ia justru padat. Ada rasa yang tidak sempat diklarifikasi, makna yang tergantung di udara. Dan disitulah, tanpa sadar, kamu meninggalkan ruang yang tidak pernah benar-benar tertutup. Kamu tahu kapan harus bicara, dan kapan cukup diam. Karena kamu sadar, terlalu banyak bicara hanya akan memperkeruh. Tapi, tidak semua orang mampu membaca keheningan. Sebagian mengira kamu acuh. Padahal bisa jadi kamu sedang menjaga, agar yang kamu rasakan tidak melukai siapapun. Bahkan secara intuitif, hal-hal yang kamu tahan bisa dirasakan. Energi tak selesai, begitu beberapa praktisi para psikologi menyebutnya. Sesuatu yang belum terucap, tapi terasa. Kadang muncul sebagai ingatan tiba-tiba, kadang sebagai rindu yang tidak tahu harus ditujukan kemana. Dan kalau kamu merasa semakin banyak yang kamu tahan, beban itu makin berat? Iya, karena menyimpan tanpa wadah bisa mengurasmu secara diam-diam. Maka sesekali, bukan berarti kamu harus bicara kepada orangnya, tapi setidaknya bicara pada dirimu sendiri. Tulis, ucap dalam hati, atau bahkan rekam suara yang tidak dikirim, karena perasaan pun butuh jalan keluar, meski tidak harus jadi konsumsi publik. Pada akhirnya, kamu tahu, hal paling dalam dari hubungan manusia bukan tentang apa yang dikatakan, tapi apa yang cukup kuat untuk disimpan, tanpa hilang. Dan kamu tahu, sebagian dari dirimu masih tinggal di sana. Lewat hal-hal yang tidak pernah kamu katakan. Poin 5. Saat kamu memilih kedamaian daripada drama. Ada saatnya kamu tahu kamu bisa membalas, tapi kamu juga tahu, tidak semua balasan perlu dilakukan.
Di tengah dunia yang makin lapar akan drama, di mana orang merasa harus menjelaskan, membuktikan, bahkan mempertontonkan kemarahannya untuk dianggap benar, kamu malah memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena kamu sudah terlalu paham. Energi kamu terlalu mahal untuk dihabiskan pada hal yang tak akan memberi kedamaian di ujungnya. Dan anehnya, saat kamu tidak ikut bertengkar, kamu justru terlihat lebih kuat. Karena orang akan bertanya-tanya, kenapa dia nggak bereaksi, apa dia nggak peduli, atau justru dia tahu sesuatu yang tidak kami tahu? Dari sudut pandang psikologi, ini masuk akal. Seseorang yang memilih ketenangan saat ditekan secara emosional sedang mengaktifkan bagian otak yang disebut prefrontal cortex, pusat kendali rasional. Berbeda dengan mereka yang langsung terpancing, kamu memilih duduk sebentar, menenangkan sistem limbikmu, dan memilih untuk tidak membuang tenagamu di tempat yang salah. Tapi tentu saja, tidak semua orang bisa memahami itu. Biasanya kalau kita tidak ikut bereaksi, kita dianggap lemah. Padahal sebenarnya, kamu hanya sedang menjaga sesuatu yang lebih penting, batinmu sendiri. Dalam konteks hubungan, pilihanmu untuk tidak memperpanjang drama justru membuatmu lebih sulit dilupakan. Karena di saat yang lain memilih membakar jembatan, kamu memilih mundur perlahan, tanpa suara, tanpa ledakan. Hanya meninggalkan udara yang hening dan pertanyaan yang tak selesai. Ada juga sisi spiritual halus di sini. Praktisi parapsikologi menyebut energi seperti ini sebagai resonansi damai, getaran yang terasa meski kamu tidak ada. Tenang, tapi mengganggu. Bukan karena kamu memanipulasi, tapi karena kamu hadir dengan cara yang tidak biasa, dengan tidak memaksakan apapun. Lalu, pertanyaannya, apakah kamu sedang kalah, atau kamu hanya sedang menang dengan cara yang tak perlu dirayakan? Karena yang tidak kamu lawan justru sedang kalah oleh ketenanganmu. Dan mungkin justru karena kamu tidak ikut bermain, kamu jadi sosok yang terus dimainkan dalam pikiran mereka, berulang-ulang, tanpa tahu harus diselesaikan di mana. Sebab tidak semua ketenangan adalah tanda menyerah. Kadang itu adalah bukti bahwa kamu sudah selesai, tanpa harus menjelaskan kenapa. Poin 6. Kamu punya kehidupan di luar dirinya. Ada satu hal yang diam-diam membuatmu begitu sulit dilupakan. Kamu tidak pernah menggantungkan hidupmu padanya. Kamu hadir sepenuh hati, iya. Tapi kamu juga tahu cara tetap menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak pernah menjadikan hubungan sebagai pusat orbit karena kamu punya dunia sendiri yang terus berputar, bahkan saat dia tidak ada di dalamnya. Dan justru itu yang membuatmu semakin menarik. Biasanya kalau kita jatuh cinta, kita terdorong untuk mencair ke dalam hidup orang lain. Ingin hadir terus, ingin dikenal sepenuhnya, bahkan terkadang ingin jadi bagian dari rutinitasnya. Tapi kamu tidak. Kamu tetap berdiri dengan pijakanmu sendiri. Kamu tetap sibuk mengejar sesuatu di luar hubungan. Entah itu misi hidup, pekerjaan, keluarga, atau perjalananmu sendiri yang belum selesai. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu. Hubungan yang sehat bukan tentang menyatu sampai kehilangan identitas, tapi tentang dua orang utuh yang berjalan sejajar, bukan saling menempel karena takut kehilangan. Dan anehnya, justru karena kamu tidak selalu ada, kamu malah jadi lebih terasa. Secara psikologis, ini disebut sebagai interdependensi dewasa. Ketika seseorang tidak menggantungkan maknanya pada pasangan, tapi tetap menjalin koneksi tanpa kehilangan arah. Ini bukan mekanisme pertahanan, tapi bentuk cinta yang sudah melewati banyak pelajaran. Kamu bisa memilih untuk tetap mencintai tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Lebih dalam lagi, ada teori yang mengatakan bahwa manusia justru tertarik pada sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya mereka miliki. Bukan karena kamu bermain tarik ulur, tapi karena kamu benar-benar punya hidup. Kamu punya hal yang kamu kejar. Kamu punya batasan. Dan dari situ muncul satu daya tarik yang tidak bisa diciptakan dengan trik. Rasa hormat. Kadang, justru saat kamu tidak memaksakan kehadiran, orang lain jadi ingin lebih dekat. Karena dia tahu, kamu tidak butuh dia. Tapi, kamu memilih untuk hadir.
Dan itu jauh lebih berharga. Mungkin kamu tidak menyadari ini, tapi bisa jadi seseorang sedang merindukan kamu. Bukan karena kamu selalu ada, tapi karena kamu cukup utuh. Bahkan saat kamu tidak bersamanya. Dan disitulah kamu menetap. Bukan di sampingnya, tapi di pikirannya. Poin 7. Matamu berkata lebih banyak daripada kata-katamu. Ada satu momen yang seringkali tidak kita sadari pentingnya, yaitu saat kamu hanya menatap, tanpa berkata apa-apa, dan entah kenapa, orang di hadapanmu langsung tahu apa yang kamu maksud. Tatapanmu bukan sekadar pandangan kosong. Ada yang bergerak di dalamnya. Ada sinyal yang tidak terucap, tapi sampai. Dan yang lebih mengejutkan, justru karena kamu tidak berusaha menjelaskan, perasaan itu terasa lebih jujur. Mata memang tidak bisa berbohong. Dalam diamnya, ia justru menyimpan seluruh isi ruang batin yang tidak bisa dijangkau oleh kata. Ilmu neurologis sudah mengungkap, tatapan memicu reaksi langsung dari amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi primer, seperti takut, senang, bahkan rasa ingin dekat. Satu tatapan yang jujur bisa langsung menyalakan seluruh sistem kepekaan emosional seseorang, tanpa perlu perkenalan, tanpa perlu basa-basi. Kamu sendiri mungkin pernah merasa itu. Ketika kamu menatap seseorang, bukan untuk menuntut, bukan untuk memohon, tapi hanya ingin dipahami, dan secara ajaib, orang itu merasakan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi nyata. Dan itu tidak selalu manis. Kadang ada yang merasa tidak nyaman ditatap olehmu. Bukan karena kamu salah, tapi karena di balik tenangmu, ada kejujuran yang terlalu telanjang untuk ditatap balik. Tatapan seperti itu bisa terasa, membongkar. Tapi justru dari situlah kamu jadi sulit dilupakan. Karena kamu tidak banyak bicara, tapi kamu hadir. Penuh. Utuh. Diam-diam, kamu membuat orang merasa terlihat. Dan dalam dunia yang serba bising, itu langka. Hampir mistik. Seolah kamu tidak hanya melihat wajah mereka, tapi isi pikiran mereka juga. Dan ini bukan sekadar intuisi spiritual. Dalam studi perilaku sosial, fenomena ini disebut communicative resonance. Ketika dua pikiran menyambung lewat sinyal nonverbal, salah satunya lewat mata. Orang yang punya kedalaman emosional bisa memicu resonansi itu lebih cepat, lebih dalam. Maka hati-hati dengan tatapanmu. Bukan karena ia berbahaya, tapi karena ia bisa membuat orang bertanya pada dirinya sendiri, tanpa kamu perlu berbicara sepatah kata pun. Dan bisa jadi, seseorang sedang memutar ulang momen ketika kamu menatapnya terakhir kali. Karena ada yang belum selesai di sana. Bukan di kata, tapi di mata. Poin 8. Kamu melepaskannya tanpa perlawanan. Ada perpisahan yang ribut. Ada yang penuh air mata, kata-kata yang dilempar, atau pintu yang dibanting. Tapi ada juga yang sunyi. Yang tak pakai kata, tak pakai tuntutan. Yang hanya berupa satu tatapan terakhir. Lalu hening. Dan kamu mungkin pernah memilih yang itu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu berpegang erat pada sesuatu yang tak ingin tinggal hanya akan merusak keduanya. Maka kamu melepaskannya. Bukan dengan marah, bukan dengan putus asa, tapi dengan tenang, dengan sadar. Menariknya, secara psikologis, sikap seperti ini menunjukkan kestabilan yang jauh di atas rata-rata.